Perkenalkan, nama saya Fahriati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Balangan dari SMAN Negeri 1 Paringin. Perkenalkan, nama saya Halimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Negeri Tunas Harapan Mapeo. Dalam kesempatan ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual untuk memenuhi tugas pada modul 2.3. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fahriati. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana? Alhamdulillah, baik Bu, sehat dan semangat. Iya. Baik Bu, dalam pertemuan kita hari ini terkait dengan praktek coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Coach Ibu Halimah ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum kita mulai proses coaching Ibu nanti, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Ibu sebagai coach itu ya Bu ya. Iya. Yang akan saya di sini sebagai observer akan melihat proses coaching Ibu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, dalam rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah di mana saya mengharapkan dalam proses penilaian nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki potensi coaching yang meliputi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses coaching, percakapan Ibu ketika melakukan proses coaching, Ibu menerapkan alur tirta. Nah, di mana tirta itu adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik acuan saya Bu dalam mengamati proses coaching Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Baik Ibu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, silakan. Terima kasih Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu nanti? Jadi pada proses coaching saya kali ini Bu, ada dua hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mengenai kompetensi saya mendengarkan aktif. Yang kedua mengenai bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, luar biasa dari dua kompetensi tersebut. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi mungkin lebih spesifik lagi Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya dalam membentuk pertanyaan-pertanyaan agar bisa membantu coach saya menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baik Ibu. Jadi pertanyaan berbobot nanti akan memberi si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau nanti ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait ketercapaian dalam proses coaching nanti? Mungkin tolak ukur yang akan saya gunakan untuk menjadi indikator ketercapaian saya Bu, saya bisa melihat dari bagaimana proses coaching menemukan ide Bu. Kan tadi tujuan saya adalah untuk membuat kompetensi, membuat pertanyaan berbobot saya menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin indikator keberhasilannya bisa nampak dari bagaimana saya menuntun coach saya untuk bisa menemukan ide Bu. Jadi dari situ kalau seandainya coach saya bisa menemukan ide dengan baik dan bisa menemukan solusinya, maka saya bisa menganggap bahwa kompetensi saya sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Praktek coachingnya nanti semoga bisa berjalan dengan lancar.
coaching nanti ya Bu ya, bersama coaching. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kemarin saya ada WA Ibu. Kita mau proses coaching ya Bu hari ini. Alhamdulillah Ibu ada waktu luang. Jadi saya juga ada waktu luang. Kita bisa bersama-sama melakukan proses coaching pada pertemuan kali ini. Ya Bu, silahkan Bu. Oke. Nah pada hari ini Bu Halimah, ada nggak sih sesuatu yang ingin Ibu Halimah ceritakan, atau mungkin ada sesuatu yang cerita penting atau sesuatu yang tidak mengenakan di hati Ibu Halimah yang bisa di-sharing dengan saya Bu? Ada Bu, itu di sekolah saya ada anak-anak yang tidak begitu memperhatikan pelajaran, selalu bercakap-cakap saat pembelajaran berlangsung. Oh jadi ada masalah Ibu Halimah di kelas ya, anak-anak itu suka bercakap-cakap ketika pembelajaran berlangsung. Nah kalau seandainya nih Bu, anak-anak tadi kan bermasalah, suka berbicara selama pembelajaran. Nah sejauh ini Bu, ketika Ibu melihat proses pembelajaran Ibu, anak-anak tersebut kira-kira Bu bercakap-cakap itu saat-saat tertentu saja atau pada saat-saat tertentu atau selama pembelajaran berlangsung Bu kira-kira? Pada saat-saat tertentu, mungkin mereka tidak menyukai pembelajaran mungkin. Saat-saat tertentu Bu seperti apa? Misalnya pelajaran apa gitu, atau pada waktu pagi, waktu siang seperti itu Bu? Waktu saat pembelajaran pagi Bu. Oh waktu pembelajaran pagi. Nah waktu pembelajaran pagi itu Bu biasanya pembelajaran kegiatan apa Bu? Biasanya kami pembelajaran kegiatan inti. Contohnya seperti apa Bu? Ketika mewarna, kadang ada anak-anak yang berbicara dengan temannya. Padahal pekerjaan warna masih ada lagi. Oh ya, jadi mungkin lah waktu di pagi hari itu ada kegiatan inti seperti mewarna. Tadi kata Ibu ada beberapa anak yang berbicara dengan temannya. Nah setelah Ibu pantau sejauh ini Bu, apakah mereka itu berbicara karena mereka sudah menyelesaikan tugas mewarna mereka, atau mereka belum menyelesaikan tapi mereka langsung berbicara dengan teman-temannya Bu? Setelah saya lihat, mereka berbicara tapi belum selesai mengerjakan persoalan itu. Oh ya, Nah, jadi belum selesai mewarnai tapi anak-anak sudah bercakap-cakap ya Bu ya. Nah, setahu saya nih Ibu Halimah kan sudah lama ya, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman belajar, mengajar anak-anak TK. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu tadi Bu, pernahkah Ibu menemui anak-anak seperti ini juga sebelumnya? Ada sih sebelumnya. Nah, sebelumnya sudah pernah ada. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah mencoba mengatasi permasalahan tersebut Bu? Dia mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan mengajak anak berbicara dari hati ke hati. Oh iya. Kita harus gini, mempelajari ini yang harus dilakukan supaya anak bisa menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, kalau seandainya dari pengalaman Ibu tadi kan ngajak anaknya ngobrol, ngajak anaknya bersama-sama untuk mengetahui permasalahannya. Nah, sekarang kalau seandainya pengalaman Ibu tadi, apakah bisa Ibu melihat rencana-rencana yang bisa Ibu gali untuk bisa diterapkan yang di sekarang Bu kira-kira? Ya, saya akan merencanakan ke depannya nanti merubah siklus pembelajaran yang tadinya anak tidak begitu menyukai, saya rubah supaya memotivasi anak kembali. Nah, bagaimana Bu rencana Ibu untuk meningkatkan motivasi anak seperti tadi mengubah siklusnya? Contohnya itu yang seperti apa Bu kira-kira? Saya bisa mengajak anak dengan bermain terlebih dahulu supaya ketika hatinya senang baru kita masuk ke pembelajaran. Oh ya, jadi mengubah suasana hati anak dulu ya Bu ya, dengan menyenangkan hati anak. Oke baik. Bisakah Ibu mungkin memberi contoh bagaimana contoh kegiatan-kegiatan permainan yang bisa menyenangkan anak tadi Bu? Biasanya kami menyanyi bersama-sama, mengadakan permainan gerak dan lagu bersama anak-anak. Oh iya, jadi mungkin Bu dari percakapan kita ini tadi kan kata Ibu bisa mengajak mereka bermain, bisa mengajak mereka bernyanyi. Mungkin ini bisa menjadi cara baru Ibu untuk mengatasinya. Nah sekarang Bu, kalau seandainya rencana Ibu seperti itu, kira-kira kalau Ibu membandingkan dengan posisi Ibu sekarang, posisi Ibu itu sekarang kira-kira kalau saya memberi interval dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu di mana Bu? Kalau 10 itu adalah kondisi ideal Ibu, di mana anak-anak sekarang kan masih dalam kondisi yang mereka itu sering bercakap-cakap ketika di kelas gitu. Iya, saya membayangkan mungkin saya masih posisi di angka 5. Oh di angka 5, jadi mungkin akan
akan ada rencana ibu untuk meningkatkan menjadi berapa bu? Menjadi ke angka 8 lah. Menjadi angka 8 ya bu ya. Jadi dari penjelasan ibu tadi untuk meningkatkan dari 5 menuju ke 8 mungkin seperti apa bu? Saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian juga memotivasi anak bagaimana cara saya menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada anak. Jadi berkonsultasi atau berdiskusi dengan rekan sejawat, mengajak anak berbicara lebih dalam lagi. Nah sekarang bu, kalau dilihat dari apa yang ibu rencanakan tadi, kapan bu kira-kira ibu bisa merealisasikan tuh rencana-rencana ibu? Sesegeranya Bu akan dilaksanakan. Oke, sesegeranya baik ya bu, karena mungkin anak-anak itu butuh lebih cepat kita menemukan solusi agar mereka tidak terbiasa seperti itu bu. Nah sekarang dalam perencanaan ibu tadi kira-kira apa dukungan yang ibu perlukan? Saya akan meminta dukungan kerjasama dari teman sejawat, kemudian sekolahan harus kondusif, begitu juga dengan anak-anak harus ada motivasi dari anak itu sendiri. Oh iya, baik bu. Alhamdulillah ya bu ya, mungkin waktu kita tidak banyak. Nah setelah kita melakukan beberapa percakapan coaching pada hari ini bu, apa kira-kira yang bisa ibu dapatkan? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, bagaimana menghadapi anak-anak tersebut. Oh iya, alhamdulillah ya bu ya, ibu menemukan solusi dari permasalahan ibu. Nanti minggu depan mungkin kita bisa bu ngobrol bareng lagi. Terus terang saya sangat tertarik dengan permasalahan ibu karena ini menyangkut anak-anak TK ya bu ya, anak-anak yang masih kecil yang butuh ekstra dalam menanganinya ya bu. Terima kasih ya bu atas waktu yang diberikan hari ini. Ya sama-sama. Terima kasih bu, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mengamati proses percakapan Ibu Fahriyati tadi dengan Ibu Karimah, kemudian di sini ada beberapa catatan. Namun sebelumnya nih Bu, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan pada Ibu? Ya bu, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Apa saja hal yang sudah saya lakukan selama proses coaching? Mungkin yang pertama bu, mendengarkan aktif ya bu. Saya berusaha mendengarkan apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Ibu Halimah, dan saya berusaha untuk menggali permasalahan tersebut, membantu Ibu Halimah dalam mengidentifikasi permasalahannya sehingga Ibu Halimah sendiri bisa menemukan solusi permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Iya. Yang Ibu sampaikan tadi, hal ini memang sudah sesuai dengan hasil dari catatan saya terhadap proses coaching yang Ibu laksanakan tadi, di mana Ibu sudah memberikan prinsip sebagai seorang coach, yaitu melakukan kemitraan. Ini terbukti ketika Ibu melakukan percakapan, Ibu merasa tidak ada perbedaan gitu ya Bu ya, antara coach dan coach. Jadi setaranya itu sama gitu. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif, di mana Ibu mendengarkan dengan aktif dan berusaha menggali kreativitas orang coach tadi untuk mengeluarkan berbagai permasalahannya sehingga bisa menggali proses solusi yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan coach tadi Bu. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sangat bagus sekali Bu, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi yang sudah kita lakukan tadi Bu. Kemudian Ibu mengharapkan ada 2 kompetensi tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, tadi sudah terlaksana dengan bagus, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur delta, di mana Ibu memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian
kemudian tindakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambar dan umum dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Ya. Pertanyaan terakhir, jadi berdasarkan proses coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Dari proses coaching tadi Bu, mungkin saya ingin berusaha meningkatkan lagi mengenai mendengarkan aktif ya Bu. Karena ketika kita berbicara dengan coaching, kita akan banyak sekali mengulas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi menurut saya proses mendengar itu adalah proses yang sangat vital, di mana saya harus bisa terus latihan supaya ketika saya dalam mendengarkan permasalahan coaching itu tidak gampang teralihkan Bu. Misalnya kadang kan kalau ada suara-suara tertentu kita respon menoleh kayak padahal pada saat itu coaching kita sedang berbicara dengan kita. Mungkin kedepannya saya ingin meningkatkan lagi kemampuan dalam mendengarkan aktif, fokus kepada apa yang dibicarakan oleh coaching saya. Iya. Jadi yang ingin dikembangkan lagi tadi adalah mendengarkan aktif. Memang mendengarkan aktif itu merupakan sebuah fondasi yang sangat kita perlukan sekali ketika kita melakukan proses coaching gitu ya Bu ya, agar si coaching nanti bisa menemukan solusi yang ingin diharapkan gitu. Selanjutnya Bu, dari supervisi kita ini apa yang didapatkan dari proses ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, kalau menurut saya apa yang saya dapatkan itu yang paling utama adalah pengalaman Bu. Karena untuk melakukan proses coaching ini bukan hal yang mudah ketika kita harus menanyakan permasalahan seseorang, kita harus membuka diri mereka, membantu mereka membuka diri Bu, untuk mengatakan apa saja permasalahan mereka. Jadi menurut saya apa yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi ini adalah pengalaman yang sangat berarti, di mana ini mungkin suatu saat nanti atau mungkin besok atau mungkin sore ini akan bisa saya aplikasikan lagi, entah itu ke rekan saya atau mungkin kepada anak saya atau mungkin kepada anak didik saya ke depannya Bu. Iya, memang benar sekali Bu. Proses coaching ini sangat merupakan pengalaman yang berharga sekali gitu ya Bu ya. Saya juga dalam melakukan supervisi ini juga merupakan suatu pengalaman yang baru yang sangat berharga sekali, dimana kedepannya juga saya mungkin bisa lebih baik lagi. Sama-sama Bu, kita berjuang untuk menjadi lebih baik. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.